Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman semua yang berbahagia, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang prediksi atau tryout soal P3K tahun 2021. Di dalam video ini kita akan mencoba tryout soal P3K tahun 2021, tes kompetensi sosiokultural. Paket 1, jumlah soal 20 nomor. Tujuan atau fungsi dari tes kompetensi sosiokultural adalah untuk mengetahui wawasan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Dalam video latihan ini, saya akan membacakan soal dan juga jawaban nomor demi nomor. Siapkan kertas dan pensil untuk menuliskan jawabannya, kemudian cek berapa nomor yang berhasil Anda jawab dengan benar. Dan tanpa memperpanjang kata, mari kita mulai latihan soalnya. Soal yang pertama. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan titik-titik. A. Kemampuan seluruh anggota masyarakat. B. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. D. Hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. E. Hal-hal yang bersangkutan dengan tingkah laku. Silahkan tuliskan jawabannya di selembar kertas. Jawabannya adalah C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. C. Undang-Undang Dasar 1945. D. Pancasila. E. Ketetapan MPR. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Soal nomor 3. Tertib sosial merupakan titik-titik. A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat di dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju. B. Pembangunan suatu negara. C. Pembangunan menyeluruh. D. Pembangunan yang berbudaya. E. Pembangunan sesuai kemampuan. Jawabannya adalah D. Pembangunan yang berbudaya. Soal selanjutnya, nomor 5. Budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional. B. Klasik. C. Modern. D. Antik. E. Terbelakang. Jawabannya adalah A. Tradisional. Soal nomor 6. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan. B. Bahasa dan tarian. C. Bahasa dan kesenian. D. Tempat wisata dan sistem keagamaan. E. Bangunan modern. Jawabannya adalah C. Bahasa dan kesenian. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan.
C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak dengan tegas. Jawabannya adalah D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Soal nomor 8. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya ... A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawabannya adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Nomor 9. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena ... A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. B. Perebutan kekuasaan. C. Perbedaan suku bangsa. D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat. E. Kepentingan politik antara tokoh masyarakat. Jawabannya adalah A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. Kemudian soal nomor 10. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Jawabannya adalah C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Nomor 11. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode ... A. Akomodasi. B. Kompromi. C. Kolaborasi. D. Kompetisi. E. Remisi. Jawabannya adalah B. Kompromi. Kemudian selanjutnya, soal nomor 12. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya kecuali A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walaupun berbeda agama. C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. E. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan miskin. Jawabannya adalah B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Soal nomor 13. Setiap hari Anda selalu datang paling pagi tiba di kantor. Yang Anda lakukan adalah A. Membuat rencana kerja hari itu. B. Mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin. C. Membaca koran. D. Ngobrol dengan sesama pegawai. E. Menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Jawabannya adalah E. Menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Soal nomor 14. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunggu bantuan dari pihak lain. D. Menunda ketika melihat resikonya. E. Mundur begitu melihat resikonya. Jawabannya adalah E. Mundur begitu melihat resikonya. Nomor 15. Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah ... A. Candi dan gereja. B. Bahasa, adat, dan ilmu.
C. Religi dan masjid. D. Patung dan lukisan. E. Tari-tarian, film, dan TV. Jawabannya adalah B. Bahasa, adat istiadat, dan ilmu. Soal nomor 16. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah titik-titik. A. Ide seseorang untuk menciptakan sesuatu. B. Hasil rekayasa genetik. C. Ide mengembangkan jalan kereta bawah laut. D. Tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup. E. Letak suatu daerah terhadap daerah lain. Jawabannya adalah E. Letak suatu daerah terhadap daerah lain. Soal nomor 17. Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan proses pondasi nilai dan norma adalah titik-titik. A. Pemerintah. B. Masyarakat. C. Sekolah. D. Agama. E. Keluarga. Jawabannya adalah C. Sekolah. Nomor 18. Yang termasuk fungsi kebudayaan yaitu titik-titik. A. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya. B. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan. C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup. D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. E. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi. Jawabannya adalah D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Soal selanjutnya, nomor 19. Kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjan termasuk ke dalam bagian yang dinamakan titik-titik. A. Rasa. B. Karya. C. Jiwa. D. Cipta. E. Karsa. Jawabannya adalah B. Karya. Nomor selanjutnya, nomor terakhir, nomor 20. Kebudayaan rohaniah atau immaterial culture meliputi titik-titik. A. Karya dan cipta. B. Cipta dan rasa. C. Rasa dan karya. D. Cipta dan karsa. E. Karya dan karsa. Jawabannya adalah B. Cipta dan rasa. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, soal terakhir sudah saya bacakan. Dari 20 nomor, kira-kira berapa nomor yang bisa Anda jawab dengan benar. Demikian tryout soal P3K tahun 2021, tes kompetensi sosiokultural. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.